Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku di mana-mana Anda berada. Selamat bergabung kembali di channel kami, Tulis Karya Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengalaman kami. Ini masih berkaitan dengan toko bangunan, toko material. Banyak yang bertanya, berapa sih Mas dulunya dalam modalnya dalam membuka sebuah usaha, khususnya kami toko bangunan. Banyak teman-teman kami yang bertanya seperti itu. Eee, Kami pun juga menjawab, kalau masalah modal itu relatif, Mas. Seberapa pun modal Anda itu enggak pasti akan masuk juga. Mau 10 juta, mau 100, mau 1 miliar itu pun untuk membuka sebuah toko material, semuanya masuk kok. Dengan catatan ya kalau modalnya kita terbatas ya, otomatis, kita memulainya dari yang paling bawah. Jadi istilahnya ya yang paling dasar. Dan di situ kita nanti akan dituntut sebuah keuletan kita, mental kita sebagai seorang pengusaha. Dengan modal yang terbatas, gimana kita dipaksa untuk, eee, mengembangkan sebuah usaha untuk berkembang menjadi maksimal, untuk bisa mencapai kesuksesan yang seperti yang kita inginkan. Nah itu sangat-sangat sulit sekali teman-teman. Calon-calon pengusaha muda yang tertatar dari tataran yang paling bawah seperti ini, nanti insya Allah, ke depannya dia akan tahan banting, akan ulet dalam mengelola sebuah usahanya. Insya Allah kalau dikelola dengan penuh keyakinan dan ketekunan, insya Allah akan sukses. Nah, di channel-channel di channel-channel YouTube lainnya oleh teman-teman semuanya, di situ juga ada kok, membuka usaha bangunan ada yang mulai dari kecil itu ada. Ada yang dulunya, membuka dengan modal hanya 6,5 katanya juga ada, yang under 30 juta juga ada, yang menawarkan paket untuk membuka sebuah toko bangunan juga ada teman-teman kita. Dan apakah itu benar nggak Mas? Ya benar, semuanya memang benar, benar semua. Kita mau mulai usaha, seberapa modalnya ya harus kita jalani, segera kita lakukan. Cuman bedanya kalau modal kita terbatas ya itu, kita harus bekerja dengan ulet. Beda dengan teman-teman yang mungkin oke, kalau orang tuanya kaya, konglomerat, untuk membuka usaha dikasih modal bleng sekian miliar ya mungkin langsung kelihatan. Tapi menurut saya mental dan, apa ya, semacam mental pengusahanya akan beda dengan teman-teman yang memulai dari merangkak dari nol lah ibaratnya. Berbeda dengan yang sudah mendapatkan medal dari orang tuanya besar ya mungkin ya pasti beda lah. Yang langsung memperoleh fasilitas yang sangat-sangat mapan dengan manajemen yang baik ya. Tapi bagi teman-teman yang modalnya terbatas jangan jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut, pokoknya kita berjuang, eee, berusaha semaksimal mungkin, insya Allah jalan Allah akan terbuka. Jalan Tuhan kita pasti akan memberi jalan lah, kalau kita betul-betul berusaha. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke lanjut, untuk permodalan yang pertama ya pokoknya adalah kita membuka sebuah uang, itu pokok. Berapapun ya harus kita sediakan. Kalau besarannya ya tergantung sesuai dengan yang dipunyai. Mau punya berapa ya serahkan. Tidak ada patokan di sini. Apakah ada Mas teman-teman yang modalnya benar-benar minim yang memulai usaha? Kalau menurut pengalaman kami ada kok teman-teman yang memiliki sebuah perusahaan yang dimulai dari nol itu ada. Dan bagaimana kelanjutannya Mas? Mereka yang benar-benar saya pandang itu mereka ya suksesnya benar-benar. Asal tidak neko-neko dalam usahanya yang teman-teman kami itu ada ya berhasil, sukses. Sukses juga. Dengan keuletan beliau, dengan, kegigihannya dalam mengembangkan sebuah usaha toko bangunan, dia sukses juga.
merintisnya dari nol dan sekarang malah menjadi sebuah bos besar dalam mensuplai, supplier lah barang-barang toko material, toko barang besi, toko bangunan. Nah itu. Kemudian yang kedua modal yang paling utama menurut kami adalah, sebuah relationship atau pertemanan. Pengalaman kami pribadi dalam mengelola toko bangunan, toko material ini, kita memperluas pertemanan itu sangat-sangat manfaatnya sangat besar. Kok bisa sangat besar, Mas? Tatkala kita membutuhkan sebuah barang, modal kita terbatas, menurut kami selama ini ya, karena kita menjalin, pertemanan dengan teman-teman yang seprofesi ya ini, maaf ini seprofesi, maksudnya itu sangat membantu sekali. Pas kita dulu pada waktu kehabisan barang, kehabisan modal, kita menghubungi beliau yang seprofesi misalnya yang bangunan, kita karena dalam istilah Jawanya itu nempel dulu barang. Nah, setelah kita bilang apa adanya, nanti setelah, barang itu terdistribusi kepada pembeli, kita kembalikan uang pokok pada beliau, teman kita. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini mengapa sangat penting ya, karena itu, pertemanan itu sangat penting sekali. Berprinsiplah bahwa, 1 teman itu masih kurang banyak. 1.000 teman itu kurang banyak, tapi 1 musuh terlalu banyak bagi kita. Itu teman-teman. Pentingnya akan sebuah relationship pertemanan. Sering kok kita, bener-bener sering. Nah, bagaimana Mas caranya untuk memperluas pertemanan? Ya kita sering-seringlah kita, eee, istilahnya kita datang kepada mereka. Nanti kita kalau bisa ketemu dengan bosnya kita minta pada bosnya, "Bos, nanti kalau sewaktu-waktu saya membutuhkan sebuah, barang atau kita kurang barang, kita nanti tak nempel di sini ya." Artinya kita mau ikut kerjasama. Kalau Jawanya ini menempil ya, apa ya, kalau istilah bahasa Indonesia saya kurang tahu. Kita pinjam barang dululah, nah, nanti setelah ada, barangnya sudah dibayar oleh pembeli kita kembalikan modalnya pada beliau. Walaupun nanti itu mengurangi laba kita nggak apa-apa. Insyaallah, nanti apa ya, nggak apa lah, sama-sama menghidupkan sesama profesi, ya nggak apa-apa. Tapi bagaimana Mas kalau yang tidak mau diajak kerjasama dengan kita? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diambil hati lah. Kalau mereka nggak mau pasti masih ada kok yang banyak yang diajak kerjasama. Mereka juga pasti welcome kalau kita datang dengan baik-baik. Dan kalau kita nanti ada yang iri dan yang keras ya nggak apa-apa tinggalkan aja, nggak usah dibalas dengan keburukan juga. Masih ada kok yang mau apa, mau bekerja sama dengan kita. Di sini kita banyak, pengalaman kita banyak di toko-toko itu. Begitu teman-teman, pentingnya akan sebuah pertemanan. Nah, tapi di sini juga kita harus juga amanah juga, jangan jangan istilahnya dalam berkhianat lah, dalam mana, pasti imbal baliknya ke kita juga akan baik aja, akan baik-baik. Kemudian modal yang ketiga, mungkin seiring berjalannya waktu, kita akan didatangi oleh sebuah perusahaan, untuk toko bangunan, toko material, nanti sales-sales cat, sales-sales besi, dan lain sebagainya, apa ya, semen, itu akan datang ke sendiri-sendiri. Nah, itu sebuah modal juga. Tanpa kita, harus mengeluarkan uang, itu sudah modal juga. Biasanya sistemnya itu ada yang, mungkin barang-barang itu ada yang cash, dan ada yang tempo, sekian minggu atau sekian bulan, sekian baru kita bayar. Itu sebuah modal juga. Dan teman-teman nanti kalau didatangi seorang salesman atau sales girl ya jangan ditolak. Apa dulu barangnya kita terima. Kalau itu memang yang sangat dibutuhkan oleh, pelanggan kita, ya kita siap untuk ikut membantu menjualkannya lah kalau istilahnya dari tempat kami. Nah, itulah pentingnya sebuah sales dari perusahaan atau distributor lah apa. Pasti seiring kita membuka usaha pasti banyak kok. Jangan takut. Itu merupakan sebuah modal yang sangat-sangat membantu kita dalam mengembangkan sebuah usaha.
Oke teman-teman, kemudian modal yang selanjutnya adalah, lembaga keuangan, lembaga perbankan. Mungkin teman-teman yang sepaham dengan kami, yang tidak sepaham mungkin ada yang kalau katakanlah riba itu ya monggo, kalau nggak sepaham, kalau yang menganut hal itu ya monggo, kalau kami, mungkin awal-awal kita ketidaktahuan kita memanfaatkan modal dari perbankan. Tapi sekarang setelah ada, mungkin kami mungkin tidak sependapat ya terpaksa kita cut dulu. Kita tidak menggunakan modal perbankan karena keyakinan kami yang berbeda. Kalau teman-teman yang sepakat ya monggo mau menggunakan modal perbankan dan itu merupakan sebuah modal juga, modal yang sangat juga. Tapi juga harus hati-hati sekali, itu sangat-sangat menjebak sekali dari pengalaman kami selama sekian tahun itu sangat menjebak sekali kalau kita menggunakan modal dari perbankan. Ya mungkin itu salah hukum dari Yang Maha Kuasa juga karena kita tidak boleh berkecimpung di dalam dunia riba. Mohon maaf ya teman-teman yang tidak sepakat, monggo. Kalau kami tidak menggunakan itu. Oke teman-teman, mungkin ya hanya itu mungkin eee, kalau kita membahas permodalan. Apalagi ya, mungkin masih banyak kok potensi-potensi lain permodalan yang mungkin yang belum terbaca oleh kami. Mungkin dari teman-teman yang masih mempunyai, ide silakan komen di bawah nanti, apa mungkin modal-modal yang lain yang belum bisa kami ungkapkan. Secara garis besar mungkin ya hanya beberapa itu yang kami sebutkan di depan tadi, hanya itu tadi. Teman-teman mau menambahkan silakan. Oke, yang teman-teman yang belum subscribe, belum nyalakan notifikasi lonceng, silakan membantu kami, biar kami lebih, memperkenalkan lagi bagaimana usaha toko bangunan untuk bisa berbagi pengalaman, sharing pengalaman yang semoga bermanfaat bagi para pengusaha muda, calon pengusaha muda, dimanapun Anda berada khususnya di wilayah Nusantara tercinta ini, ataupun, wirausaha yang lain di bidang lainnya, jangan takut, prinsipnya sama, penting kita bismillah, kita tawakal ala Allah, dalam, menjalankan sebuah usaha, kembalikan semua itu untuk jihad kita. Jihad itu bukan perang ya, kalau jihad itu ya itu, keluarga juga termasuk jihad, bekerja juga termasuk jihad, teman-teman. Semoga teman-teman yang akan baru memulai dan akan memulai dan calon bos-bos walaupun dalam tahap kecil nggak apa-apa, silakan dicoba, silakan berusaha semaksimal mungkin, jangan takut, bismillah, semoga usahanya kita berhasil. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Next kita akan membahas lagi, tips-tips mungkin lain-lain tentang toko bangunan, mohon dukungannya juga nanti akan kami perkenalkan walaupun sepengalaman kami bagaimana, menjalankan sebuah usaha ini walaupun hanya beberapa puluh tahun, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.